Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ba'du. Anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati Allah, pada materi kali ini Ustadz ingin menyampaikan tentang nataiju ittiba'ur rasul, hasil-hasil dari mengikuti Rasul. Ketika kita sudah mengikuti Rasul, ya, dengan keimanan kita beriman kepada Rasul, maka sudah seharusnya iman ini menjadi ittiba, menjadi mengikuti. Ketika kita beriman kepada Rasul, kita akan mengikuti tingkah tanduknya Rasul, bagaimana dia bersikap dalam kehidupan ini. Nah, paling tidak ya husnayain, paling tidak ada dua keutamaan ketika kita mengikuti Rasul. Yang pertama adalah keutamaan di dunia. Jadi ketika kita mengikuti Rasul, kita akan mendapatkan keutamaan di dunia. Ya, kenapa? Ya, karena keutamaan-keutamaan ini akan diberikan kepada orang yang senantiasa setia kepada Rasul. Apa itu? Yang pertama adalah mahabbatullah. Allah akan cinta kepadanya. Jadi orang yang mengikuti Rasul pasti Allah akan cinta kepadanya. Yang kedua, ya, dia akan mendapatkan rahmat dari Allah, rahmatullah. Jadi orang yang mencintai Rasul akan mendapatkan rahmat dari Allah. Kemudian yang ketiga, orang yang mencintai Rasulullah SAW akan mendapatkan hidayatullah, akan mendapatkan hidayah dari Allah. Bagaimanapun ketika dia mencintai Rasul, hidayah akan selalu masuk pada dirinya, akan selalu dibimbing oleh Allah. Yang keempat, orang yang mencintai Rasul akan mendapatkan izzah atau kemuliaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini bagaimana para sahabat mendapatkan kemuliaannya, ya, di dunia dan di akhirat. Kemudian yang berikutnya adalah ghalabah, kemenangan. Dan ini kemenangan-kemenangan yang dijanjikan dan kemenangan-kemenangan untuk dakwah Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku semua yang sama-sama rahmati Allah, yang pertama kita akan mendapat ya mahabbah dari Allah, kecintaan dari Allah. Nah, cinta ini ya tanpa pamrih tentunya, berasal dari zat yang tidak perlu perlu apapun dari makhluknya. Ini cinta Allah kepada kita. Allah tidak perlu apa-apa. Kalau kita cinta mengikuti Rasul, maka karena Rasul ini orang yang dicintai oleh Allah. Ya, demi Allah, sesungguhnya kami benar-benar mencintai Rabb kami, maka turunlah ayat memerintahkan agar kita membuktikannya dengan ittiba. Jadi ini ya, jadi nanti kita akan membuktikannya dengan ittiba. Ya, sebagaimana banyak ayat, fa idza ahbabtuhu, ya, maka kuntu sama'una lilladzina yasma'u bihi. Bagaimana sikapnya? Aku sebagai pendengar dan aku juga akan mendengarkan. Wa basarul ladzi yubsiru bihi. Ya, penglihatannya yang ia gunakan, ia melihat. Jadi nanti Allah lah yang akan memberikan itu semua, ya. Kemudian Allah lah juga yang akan membimbing. Rahmat, ya. Rahmat dari Allah juga akan selalu hadir buat kita. Ya. Dan banyak sekali ya orang-orang yang mengikuti Rasul, ya, Allah akan berikan rahmatnya. Kemudian hidayah dari Allah. Taraktu fikum amrayni lan tadullu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati nabiyhi. Hadis riwayat Malik dan Muslim. Telah kutinggalkan pada kalian dua perkara yang tidak akan kalian sesat selama berpegang teguh kepadanya, kitabullah dan sunnah Nabi. Jadi apa-apa ini juga yang ditinggalkan adalah bagian dari sunnah. Kemudian kemuliaan. Bagaimana para sahabat mendapat kemuliaan? Ya, Bilal bin Rabah dari budak menjadi luar biasa sekali. Bagaimana Umar bin Khattab, bagaimana Abu Bakar, dan semua akan diberikan kemuliaan ketika orang akan mengikuti. Begitu juga kemenangan-kemenangan. Jaminan kemenangan ini bukan dari Nabi tapi dari Allah sendiri karena Allah cinta kepada Rasulullah. Ya. Jadi sikap optimis banyak sekali yang diberikan ya. Ini akan diberikan kemenangan kita kepada Allah. Nah, yang kedua, yang berikutnya adalah ya husnayain atau kebaikan berikutnya mengikuti Rasul adalah
kebaikan di akhirat. Di samping tadi kebaikan di dunia, maka Allah juga akan memberikan kebaikan di akhirat kepada siapa saja yang mencintai dan mengikuti Rasulullah SAW. Yang pertama adalah dia akan mendapatkan syafaat. Dia akan mendapatkan syafaat atau syafaat. Bagaimana Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh hadis ya Bukhari dan Muslim, ya Abu Hurairah radhiyallahu an menceritakan bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan bahwa nanti di akhir ya ketika di akhir setelah hari kiamat semua orang dibangkitkan dengan amalnya, semua manusia ini akan mencari perlindungan dan kemudian mereka akan mencari siapa yang dulu diikuti. Maka umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi yang lain akan mencari dia. Bahkan di hadis itu disebutkan ya mencari kepada Nabi Adam. Nabi Adam pernah berbuat salah. Mencari ke Nabi Nuh anak saya sendiri tidak bisa diselamatkan. Mencari Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Ibrahim mengatakan saya dulu pernah berbohong dalam kebaikan. Jadi semua orang bingung dan semua orang nanti akan ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim. Ya, carilah syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Semua orang berbondong-bondong ke situ. Maka Rasulullah SAW akan tahu siapa umatnya. Wajahnya berseri, gitu ya. Ada cahaya di wajahnya. Nah inilah umat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan dialah orang yang nanti bersama Rasulullah Muhammad SAW yang akan pertama kali masuk ke dalam surganya, mendahului umat-umat yang lain. Maka dari itu kita bersyukur mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Genggam itu dan jangan pernah tinggalkan, karena nanti kita akan mendapatkan syafaat. Ya. Anak-anakku semua yang sama-sama dirahmati Allah, yang berikutnya akan mendapatkan di akhirat nudaratul wajhi. Nudarah itu keceriaan. Akan mendapatkan wajah yang berceria. Ya. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim, sesungguhnya umatku akan datang ya dalam keadaan bercahaya wajahnya serta putih bersih tubuhnya dari sebab wudu, ya, berwudu, dan saya adalah yang terlebih dahulu dari mereka untuk datang ke telaga Haud. Hadis riwayat Muslim. Jadi umat Rasulullah SAW ini wajahnya putih berseri ya karena cahaya dari wudunya. Walaupun dia hitam tapi karena dia sering wudu nanti wajahnya ini bercahaya. Yang berikutnya adalah orang yang mengikuti Rasulullah di akhirat akan mendapatkan muzawaratul Rasul. Ya, akan mendampingi Rasulullah. Banyak hadis yang menyebutkan ya, man ahya sunnati faqad ahabbani kana fi akhiril jannah atau kana ma'i fil jannah. Ya, au kama qala, barang siapa yang mengikuti sunnahku kata Rasul, maka dia akan ikut bersamaku. Ya, atau di hadis yang lain, siapakah saudaraku? Ya, saudaraku itu adalah orang yang beriman kepadaku namun tidak pernah melihatku. Nah, ini saudaranya Rasulullah Muhammad SAW. Maka percayalah bahwa nanti kita bisa mudah-mudahan akan mendampingi Rasulullah SAW di surganya. Kemudian yang berikutnya adalah bersahabat dengan orang-orang pilihan, masahibatun atau masahibah. Jadi bersahabat dengan orang yang bersahabat dengan Rasul. Siapa dia? Mereka itu adalah ya an'amta alaihim minan nabiyyin, dari para nabi, wasiddiqin, dari orang-orang yang jujur membela kebenaran, wasyuhada, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, wassalihin, dan orang-orang soleh. Maka jangan sampai kita tidak bersahabat dengan orang-orang soleh, orang-orang yang jujur, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian ya yang terakhir mendapat keberuntungan. Ya, orang yang mengikuti Rasul pasti akan diberikan keuntungan, ya, akan diberikan ya dari Allah ya memberikan keuntungan kepada dirinya ya, mengikuti semua ajarannya ini.
Demikian yang dapat Ustaz sampaikan, semoga bermanfaat untuk diri Ustaz dan anak-anak semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul musta'an. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.